Soul Family, how are you? Back di Reading Twin Flame dan Soulmate 3 bulan ke depan, dari Januari sampai Maret 2021. Wah, gak kerasa udah 2021 ya. Tapi kita sudah hampir tiba di ujung tahun 2020. How are you? I'm back. Terima kasih semua ucapan bela sungkawanya dan doanya. Ya, aku semangat lagi, baik-baik lagi menyelesaikan semua pekerjaan aku sekaligus, karena sepertinya aku baru bisa beres nanti tanggal 29-an nih kalau kayak gini caranya. But anyway, dijalanin aja. Yang penting beres satu-satu sambil jaga kesehatan juga ya. Kalian juga gitu. Banyak deadline biasanya nih Desember kan, but kita bisa lakuin dengan happy. Oke, kembali ke reading twin flame-nya. Di sini aku ada 2 deck untuk baca energi Divine Feminine atau Soulmate Feminine, dan juga Soulmate Masculine atau Divine Masculine. Di 3 bulan ke depan, apa yang akan terjadi ya, sampai nanti ke extendednya, video panjangnya, terusannya, yang bisa dipesan ke Mas Kiki itu lebih detail ke energi 2021-nya. Tapi kita cek dulu untuk yang bisa kita tarik di 3 bulan ke depan secara generalnya ya. Silahkan tonton shuffle-nya untuk masukin energinya as usual. Yang live kemarin, yang datang live kan ada 1000-an orang tuh. Katanya yang 1000-an orang itu yang paling kena energinya ya. Jadi memang sih kalau kita pantengin pada waktu kita shuffling gitu dan kita taruh gitu ya indikatornya, biasanya memang lebih kena. Jadi nanti kalau aku live coba hadir ya, karena biasanya lebih masuk energi kamu, jadi dominan. Oke, kita lihat energi feminin 3 bulan ke depan. Justice. Ace of Wands in reverse. Nine of Swords in reverse. This one is good news ya. In reverse yang ini mah. Eight of Swords. Sorry, ini Nine of Swords. Eight of Swords in reverse. Berurutan begini. Oke. Justice, Ace of Wands, Nine of Swords, Eight of Swords. Langsung kita cek bottom of the deck-nya dong. Strength, power, kekuatan. Oke, coba taruh di sini ya. Untuk masculine apa kabar? Kita cek 3 bulan ke depan sampai Maret 2021. What will happen? Four of Swords. Eight of Wands. Seven of Wands. Six of Wands. Are you kidding me? Wow, 6, 7, 8. And bottom of the deck-nya. Aduh. 4, 5, 6, 7, 8 dong. My God. Oke. Dari Feminine Soul dulu ya. Saya merasakan semesta memberikan kamu sebuah pencerahan. Kamu diberikan sesuatu yang mungkin datang bisa dari inspirasi orang lain, bisa juga dari dalam diri kamu, bisa juga dari kejadian hidup. Di sini ada rasa dimana ada yang menuntut keadilan, bisa menuntut keadilan soal cinta terutama ya, terutama soal kondisi dengan soulmate dan twin flame. Ada juga yang pengen yang semakin paham kenapa jalan percintaannya tuh begini. Divine Feminine ya, Soulmate Feminine ada rasa semakin memahami. Ada juga yang justru makin bingung dan
gak habis pikir kenapa kejadian hidupnya kayak gini terus, kayak semesta tuh bener-bener nyuekin dia. Di situ emang ngaruh juga ya ke kerjaan atau ke kreativitas. Kamu jadi nggak terlalu bisa melihat si makna di balik kejadian ini dengan tajam pada waktu emosi sedang berantakan, pada waktu pikiran kamu sedang sangat pusing, merasa terjebak oleh siklus ini. Kenapa saya jadi twin flame, kenapa saya jadi soulmate, kenapa dipertemukan sama orang ini tapi nggak bisa bersatu, buat apa kalau gitu. Banyak yang itu nggak bisa memetik itu karena emosi, kepalanya berantakan. Dalam 3 bulan ke depan, in the middle of this ya, di tengah-tengah dari kejadian ini akan ada sebuah tuntunan. Saya merasakan bimbingan terutama dari spirit guides kamu. Di sisi kamu akan bantu kamu untuk betul-betul bisa memahami makna kehadiran dari dia dalam hidup kamu, dari maskulin kamu. Kenapa dia hadir, kenapa kalian mungkin tidak bisa bersatu saat ini atau mungkin selamanya. Karena ada beberapa di sini yang sudah jelas nggak bisa bersatu. Karena mungkin maskulin yang sudah menikah atau kamu yang sudah menikah dengan orang lain tapi sulit untuk melupakan orang ini. Tapi kalau misalnya yang kalian ya, yang ditakdirkan untuk bersama, kemungkinan besarnya ini adalah hambatan terbesar untuk union kalian. Ketidakmampuan memahami koneksi ini, ketidakmampuan untuk berkembang karena koneksi ini, kamu justru masuk ke dalam ranah shadow kamu atau bayangan kamu, kegelapan kamu, bukannya masuk ke ranah kasih sayang. Dan di situ kamu merasa terjebak kan, karena kamu merasa aku adalah korbannya yang dikurung di dalam 8 pedang. Sementara maksud semesta untuk memberikan ini bukan untuk membuat kamu merasa terjebak, tapi justru bebas dan lebih kuat lagi. Ada alasannya kenapa kita dilahirkan sebagai twin flame, soulmate, terlepas dari ada yang percaya atau tidak ya. Para malaikat berpasangan, dewa-dewi berpasangan, hakikat yin yang itu ada. Dan di sini kalian bingung, kenapa sih aku harus bertemu dengan maskulinku, tapi kalau ini nggak bisa kemana-mana hubungannya, malah kayak meninggalkan sakit hati aku, malah kayak meninggalkan rasa frustrasi di aku. Belum sampai keluar ke kekuatan. Ada yang sudah tiba di sini di bulan Desember sekalipun, ada yang belum dan masih akan berjalan ke sana, masih akan meratapi dan juga harus berduka dulu ya sama perasaannya, karena perasaan kamu itu ada untuk dikeluarin, bukan untuk ditutupi pura-pura nggak ada. Seperti kamu jujur mengakui bahwa kamu sayang sama maskulin kamu, gimana pun yang terjadi, kamu tetap ketarik ke dia, kamu tetap mengingat dia dan tetap menyayangi dia, tapi dia tidak membalas kamu atau situasinya tetap tidak bisa memungkinkan kalian untuk bersama. That's okay to feel that. Gak apa-apa merasakan itu. Keluarin aja perasaan kamu, karena namanya duka juga akan ada momen berhentinya kok. Dan pada waktu momen berhenti itu, saya yakin kamu akan mendapatkan pencerahan besar tentang mengapa dia ada, mengapa kalian harus bertemu, mengapa kejadiannya harus seperti ini. Karena kalian masih di tengah-tengah jalan, belum tiba di titik sampai di atas bukitnya, sehingga melihat pemandangan luasnya, melihat maksud besar dari pertemuan koneksi yang luar biasa istimewa ini. Kenapa istimewa? Karena dia punya peran untuk membangkitin spiritual kamu. Itu yang pertama. Yang lain kamu harus temukan sendiri kenapa. Terima itu, jangan dilawan, tapi jujur sama perasaan dan emosi kamu ya. Jangan ditutupin, karena manusia terutama feminin harus sangat jujur terhadap apa yang dirasakan. Bicara dengan orang yang kamu kasihi, yang kamu percaya untuk mengungkapkan perasaan kamu ini. Kamu butuh konsultan, yaitu teman kamu atau profesional beneran, untuk bisa numpahin ini semua. Ini situasinya gak enak banget. Banyak dari kalian yang sudah masuk sini di Desember ya, karena ada new moon dan full moon yang kuat di sini. Untuk philosophical
atau filosofi spiritual. Jadi kalian bakal banyak yang menyimpulkan, banyak yang menapak tilas ke belakang. Kenapa sih ini harus aku alami? Nah, di dalam momen mengingat-ingat masa sakit itu, ambruk. Banyak sekali jebakan mental di sana. Tapi itu harus kamu hadepin untuk dapetin kunci kekuatan kamu. Karena dia ada letaknya di tempat kamu paling sakit. Kekuatan kamu bersemayam di tempat kamu diuji dan menangis. Bukan di tempat kamu tertawa dan hidup mudah. Oke. Itu untuk feminine. Healing total, terutama dari kegelapan diri kamu sendiri yang berasal dari mental. Shadow work yang selama ini ditunda. Deep healing untuk personal. Karena banyak yang tidak merasa jalan cintanya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sekarang untuk yang maskulin. Fase istirahat, fase merenung. Fase gak tahu mau ngapain atau lelah banget karena habis perang. Mencari inspirasi bisa, meditasi yang kuat bisa, menyembuhkan patah hati dan luka batin di bawah sadar bisa. Luka dengan orang tua, lihat, terutama jika menyangkut ibu. Anak laki-laki memegang gitar kah ini? Dan ibunya. Tentang parenting, parents issue yang akan dia sembuhkan. Dan di sini ada masa jeda. Karena kalian serupa tapi tak sama, guys. Kan namanya juga divine counterpart ya. Temen jiwa kalian, keluarga jiwa kalian, perkembangan kalian mirip. Dan kalian dihadirkan itu untuk belajar satu sama lain. Ada yang harus bayar karma dulu, makanya sakit di awal hubungannya, gak nyampe ke union, atau udah union lepas lagi karena ada pembayaran dulu. Tapi bukan berarti nanti tidak bisa bersama kalau memang ini adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk bersama kamu. Lalu kemudian ada kemajuan pesat setelah dia istirahat. Mungkin kamu harus ngambil tipsnya divine masculine deh, soulmate masculine deh, feminine. Setelah istirahat masculine, kamu merasakan sebuah energi yang tidak terbendung. Saya merasa kamu akan menghadapi emosi kamu sejujur-jujurnya sampai kamu tuh pek gitu, pingsan. Atau sampai kamu gak kuat ya. Karena apa? Kamu tidak terbiasa untuk mendidik sisi feminin kamu yang menerima kejadian demi kejadian dalam hidup kamu dan memproses emosi kamu saat kamu menjalaninya. Di sini saya ngerasa kamu mulai intun atau masuk ke dalam sisi kekuatan feminin kamu, menerima semuanya, memaafkan semuanya, melepaskan, kemudian maju ke depan. Kamu merawat diri kamu, memberikan dia waktu istirahat, waktu untuk mengasingkan diri dulu dari orang, meskipun ini kayaknya hobi kamu ya, mengasingkan diri dari dulu. Dan ini saya ngerasa tidak akan lama, tapi kamu membutuhkan ini seperti juga feminin. Kamu membutuhkan masa ini untuk bisa nge-recharge lagi, karena kedepannya saya merasakan ya, sesuatu yang selama ini kamu tahan di dalam hati kamu tentang perasaan kamu, entah itu soal feminin atau soal yang lain, kamu gak bisa bendung lagi. Kamu punya harapan kuat soal cinta, kesuksesan, dan kamu bisa dapetin ini bersamaan, tidak harus satu-satu. Karena kalau ngelihat dari koneksi twin flame sama soulmate ya guys ya, jujur saya gak pernah ngelihat koneksi spiritual itu. Jarang ya, kecuali yang masih tidak sehat ya. Kalau dengan proses yang sudah sangat awaken seperti ini, orangnya dua-duanya mau diajak susah dulu. Gak harus kamu punya bergelimangan harta, gak harus kamu mencapai misalnya usia tertentu. Jalanin aja. Karena koneksinya kalau kamu lawan, kalau kamu dorong, maskulin kan suka gitu, konflik sendiri ya. Feminin aja gitu, apalagi kamu yang memang jagonya, ranah energinya ada di dunia fisik ya, dunia materi. Kamu melawan koneksi yang sebenarnya sangat berharga di hati kamu, demi mengorbankannya
untuk sebuah tujuan duniawi. Dan kamu akan disadarkan betapa simpelnya sebenarnya kamu bisa berpikir. Kamu bisa meraihnya bersamaan. Kesuksesan spiritual, kesuksesan fisik, kesuksesan materi, kesuksesan cinta. Kamu bisa dapetin ini. Victory, kemenangan. Dan kamu harus melatih diri kamu yang tidak terbiasa terbuka. Mungkin juga memperdalam ilmu soal twin flame dan soulmate. Coba cek video-video saya yang dulu, meskipun banyak sekali informasi lain yang nanti saya tuangkan di buku, tidak di video. Ini sudah masuk ke dalam keinginan kamu memperluas dan memahami koneksi ini. Karena apapun yang kamu lakukan, saya ngerasa kamu ketarik lagi ke dia. Kamu ketarik lagi ke dia karena sama, belum kelar melihat maknanya. Tidak boleh ada dendam dan amarah di antara kalian. Kalau itu masih ada, biasanya salah satu atau keduanya akan resah ya, akan selalu ingat. Terutama yang punya misi jiwa bersama dan yang memang ditujukan untuk union. Kalian gak akan pernah bisa melupakan dia. Jarak, traveling, kemanapun kamu pergi akan selalu membawa kamu pada konflik batin lagi, konflik di dunia kamu. Semua tidak berjalan sesuai rencana, karena kamu tidak boleh sebenarnya lari dari ini, menghadapinya. Makanya di awal saya ngerasa ya dalam 3 bulan ke depan itu ada exhausted, rasa lelah yang tapi akan terbayar karena kamu lebih memahami ini. Coba kita lanjut lagi ya. Kita lihat apa yang ingin disampaikan twin flame, soulmate kamu, feminine. Apa yang kamu mau sampaikan kepada maskulin kamu? Play, bermainlah. Merawat dirimu, termasuk dengan cara bersenang-senang. Apakah kamu sudah bermain cukup, sayang? Apakah kamu punya waktu yang cukup? Atau kamu sudah penuh di setiap menit kamu? Hidup itu sangat cepat. Pastikan untuk punya kebahagiaan dan kesenangan di sepanjang jalannya. Bermain bisa menghubungkan kita kepada keinginan dan semangat masa kecil kita. Wow. Saat hidup terasa terlalu serius, buang ke sisi apa yang harus kamu lakukan dan buat ruang kepada semua hal yang membuatmu bersemangat lagi. Pergilah ke bioskop, which is belum bisa sekarang ya. Berkumpullah dengan orang-orang dewasa di pijama party atau slumber party ya. Lalu bermain ayunan. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk mengayun. Biarkan diri menyenangkanmu itu bersinar. Dan hiduplah. Jangan hanya sedikit, tapi sepenuhnya. Oh, iya. Kayaknya kamu kecapean deh, maskulin, feminine ngingetin kamu untuk merawat diri kamu dengan cara itu. Oke. Believe. Oh, unicorn. Ada keajaiban di sekitar kamu. Terbukalah untuk berkeliling atau terbukalah pada keajaiban semesta. Perhatikan koneksi dan juga sinkronisasi. Ikuti perasaanmu dan keyakinanmu dengan sepenuh hatimu. Kita bisa mewujudkan dengan sukses impian kita saat perasaan kita sejajar dengan rencana kita. Dari sacred union, dari union yang murni sampai ide-ide tepat untuk sehat dan juga hubungan terbaik yang bisa berkembang dan lain sebagainya. Itu bisa saja mudah datang ke pangkuanmu karena semuanya mungkin.
yakin lagi. If you play with your brain, this connection, it doesn't make any sense. Percaya padaku, aku sudah pernah mencoba membedah koneksi ini secara logika, bahkan sampai bayar orang, bayar indigo saya, indigo luar. Saya ketemu mentor saya untuk tanya, what kind of connection is this? Kenapa saya nggak bisa paham sama twin flame saya, sama soulmate saya? Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang cuma bisa kamu tahu dan kamu pahami dari dalam hati kamu. Dan rasa sayang kalian adalah rasa sayang keluarga jiwa, yang dimana kalau misalnya kalian merasa marah, yang seperti saya bilang tadi ya, merasa kecewa, merasa sedih, dan frustrasi dalam hubungan ini, kalian sama saja dengan menyakiti hati kalian sendiri. Mengabaikan dia, menolak kehadiran dia, sama dengan menolak diri kamu sendiri. Dan menghindari kenyataan bahwa kamu sangat mencintai feminin kamu, atau feminin sangat mencintai kamu, juga sama seperti menghindari diri kamu sendiri, menghindari kenyataan. Karena koneksi yang cukup istimewa ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Ini harus dipahami, ini harus dipetik hikmahnya. Kalau bisa, jadilah teman. Kalau nggak bisa union, jadilah partner bisnis, jadilah rekan kerja, jadilah sahabat, teman traveling, jadilah teman main. Anyhow, dia akan membawa vibrasi baik karena kalian sudah berada di dalam ranah kasih lagi, di mana itu yang seharusnya ada dalam keluarga kan, dalam pertemanan sejati. Dan kenapa nggak bisa lepas dari pikiran kamu? Karena kamu sebenarnya menginginkan ini maskulin, karena kamu juga sebenarnya menyayangi dia dan tidak bisa begitu saja melupakan dia seperti yang bisa kamu lakukan ke orang lain. That's why hadepin, yakinin, usahain. Oke. Sekarang dari feminine. Dari masculine untuk feminine. Share your gifts. Bagikan anugerahmu feminine. Kreativitasmu berimbas positif pada dunia. Itu memetik keindahan dan juga inovasi. Semua orang diuntungkan dari senimu, terutama kamu. Ketahuilah bakat lain dan juga inspirasi dari dalam dirimu. Beri nutrisi visi-visimu, karena bakat unikmu itu ditujukan untuk dibagikan. Dia ngedukung banget guys misi jiwa kamu feminine. Untuk itu ya, masculine di sini banyak yang awaken. Sekarang saya jadi bisa memahami mengapa dia ingin kamu membagikan si anugerah kamu, anugerah sixth sense atau juga anugerah lainnya ya, bakat-bakat kamu itu dia pengen banget kamu lakuin itu, karena dia sudah mempelajari lebih baik soal koneksi ini guys. Dia sudah mempelajari lebih baik ya maskulin. Kamu sudah lebih paham karena kamu juga gak bisa menjawab siapa dia secara logika. Kamu hanya bisa menjawabnya lewat hati kamu, bahwa dia spesial, bahwa dia aneh, bahwa dia gak biasa seperti orang lain. Dan disitu kamu malah dapat ketenangan itu, kedamaian itu. Kamu maju sama apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang intuisi kamu pandu saat itu. Mau bergerak maju ke dia untuk dapat kesuksesan, atau mau melatih diri kamu untuk hal lain, atau mengajak kerjasama, macem-macem. Tapi kamu sudah paham bahwa bukan hanya dia yang punya gift, kamu juga. Saat kamu melihat feminin kamu, mungkin kamu bisa saja melihat dia sebagai orang yang luar biasa. Kamu terintimidasi. Tapi di sini yang tidak kamu sadari, kamu sama dia itu sama. Makanya kalian soulmate, makanya kalian kembaran jiwa, twin flame.
bakat dia ada di kamu dengan cara lain mungkin, tapi sebesar dia punya itu, kamu juga punya sama besar. Kamu melihat dia lebih rendah, kamu baru sadar bahwa dia punya kekuatan luar biasa, bahwa kamu pun tidak sehebat itu. Kalian equal, namanya juga mate ya, namanya juga teman, keluarga. Ada persaudaraan yang mirip energi kalian. Meskipun salah satu mungkin lebih berkembang dari perjalanan jiwa, tapi bukan berarti kamu gak akan bisa ke situ. Bahkan saya ngerasa kalau kamu ingin mempelajari sesuatu, kamu akan dengan mudah membuka itu. Dan kalau waktu kamu kembali sama feminine kamu atau lagi sharing sama feminine kamu ya, OMG, ternyata kamu bisa juga ya, kayak aku anehnya gitu kali feminine. Gitu. Sayangnya sekali lagi saya tidak membaca untuk yang union ya. Saya selalu menarik energi dominan yang tidak union. I'm sorry, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa orang yang union petik dari sini. Meskipun saya nggak janji. Ini energi dominannya lebih yang separation ini. Karena yang union sih tinggal jalanin ya. Kalau butuh apa-apa bisa coaching atau reading. Cuman kalau yang tidak union, saya tahu betapa galaunya mereka, betapa beratnya menghadapi ini. Jadi pasti dikasih mana yang prioritas oleh semesta. Oke, kita lihat dulu. Be a natural beauty. Oh, ini orangnya suka netral gitu, nggak menor kamunya. Kecantikan alami. Seluruh tubuhmu itu berharga. Jadi pilihlah produk-produk personal yang mencerminkan kesadaranmu dan komitmenmu terhadap cinta terhadap dirimu. Katakan tidak untuk racun dan katakan iya untuk si bahan-bahan yang sangat sehat. Kamu layak untuk terlihat dan merasa hebat, merasa baik, dan kamu sangat layak untuk usahanya. Jadilah orang yang cantik alamiah. Cantik alamiah bukan berarti gak dandannya. Cantik alamiah adalah punya percaya diri bahwa kamu juga cantik. Itu bukan dari luar, bukan hanya karena fisik kamu, tapi cantik itu dari dalam diri kamu. Karena kecantikan fisik tidak akan bertahan lama guys. Tidak akan. Taruhan sama saya orang yang menikah karena lust atau gairah atau passion, itu cuma bisa bertahan paling lama 5 tahun. Karena passion itu, gairah itu memudar. Tapi cinta terhadap karakter kamu, terhadap inner beauty kamu, kecantikan dari dalam, itu selamanya. Dan itu yang dimiliki twin flame dan soulmate sih. Apapun fisiknya, gimana pun luarnya ya, tipe kamu atau tidak, kamu selalu melihat dia itu luar biasa di mata kamu. Dan dia ingin maskulin, mau feminin, pertahankan kecantikan dari dalamnya. Rawat dari luar, oke, tapi jangan lupa urus yang di dalam diri kamu. Termasuk trauma kamu dibuang, termasuk kemarahan kamu, kekecewaan kamu. Buang itu, jadinya kamu akan semakin bersinar. Itu. Oke. Kita coba cek lagi pesan semesta ya. Untuk perjalanan twin flame soulmate di 3 bulan ke depan. Untuk tribe, ya jelas kalian adalah suku jiwa. Kalian ada keluarga jiwa yang ditakdirkan untuk bekerja sama di kehidupan ini dalam bentuk apapun. Kalian akan buka rezeki kalau kalian bareng-bareng melepaskan marah, melepaskan kecewa. Ada untuk satu sama lain, meskipun bukan dalam bentuk union. Dan kalau ini adalah pesan union, teman-teman yang sudah union bakal diberkati anak. Teman-teman yang belum union akan diberkati union. Tapi beberapa juga ada yang akan menjadi keluarganya atau sahabatnya.
teman baiknya, soulmate atau twin flame kamu. Round and round. Putuskan karmik yang selalu membawa kamu ke sisi itu tidak pernah berakhir. Jangan sampai ini pelajaran 7 tahun lagi akan selalu dikasih yang begini. Petik, cari maknanya, baru kamu bakal bisa tenang menghadapi ini. Nomor 25, angka 8, 25, 7, 6, 4, 5, 6, 7, 8. 8 penting di sini. 8, 9, 1 penting di sini. 8. Kalian akan segera membuka anugerah bareng-bareng, guys. Ada anugerah kebahagiaan bersama. Ada anugerah di mana kalian bisa buka union atau buka rezeki bareng, twin flame dan soulmate kamu. Buset. Why? Kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa sih aku harus jadi twin flame? Pusing tahu. Semesta bilang kamu akan segera membuka pengetahuan itu. Kamu akan segera tahu alasannya. Kamu akan segera paham mengapa kalian dipertemukan di masa kehidupan ini. Akan ada jawaban di sana. Oke. Tapi jawaban itu tidak bisa dicapai sampai kamu berada di titik kestabilan pikiran. Karena bisa saja nanti pikiran kamu menutupi kebenaran dari makna itu ya. Here and now. Jangan terlalu lama berkubang di masa lalu. Jangan terlalu lama marah sama diri kamu, sama orang lain, sama twin flame soulmate kamu. Lepasin. Meskipun kamu butuh menangis dulu, lepasin dulu. Kalau ini koneksinya terlalu menekan kamu, membuat kamu frustrasi, tinggalkan dulu. Sayangi diri kamu. Jangan jebak diri kamu di dalam pikiran yang negatif. Keluar dari kenegatifan. Berada di masa sekarang, nikmati hidup kamu. Kamu akan melihat awal baru akan muncul, ketenangan akan mulai datang. Kamu tidak akan berada di lingkaran yang itu saja. Co-create. Hubungan ini ada untuk memperkuat diri kamu, menciptakan dunia yang kamu harapin, dunia yang kamu impikan, baik cinta, rezeki, baik kesehatan. Ini ada untuk itu. Ini ada untuk buat kamu jadi orang yang tangguh. Karena menjadi partner semesta berarti butuh energi kuat, butuh energi di atas rata-rata, butuh kemampuan ekstra untuk membantu orang lain juga. Dengan strength 5 of Wands kalian dilatih sampai kuat, sampai bisa tangguh, sampai bisa berada di energi master manifester. Telur lagi. Kebahagiaan bisa kalian putuskan sekarang, jangan besok, jangan karena twin flame kalian, jangan karena soulmate kalian, tapi karena diri kalian. Karena kalian mampu bahagia dengan diri kalian sendiri. Kebijaksanaan, yalah pelajaran ini gila loh. Kalian bakal jadi sangat bijak. Dan banyak orang yang bisa kalian bantu lewat bakat itu, lewat pengetahuan ini. Di sekitar kalian atau memang yang akan berkarir di dunia healing, di dunia spiritual. Lalu juga ada kekuatan luar biasa, kecepatan. Kamu tidak lagi harus menunggu bersabar untuk beberapa hal yang kamu mau ya. Tapi jodoh sepenuhnya beliau yang punya kuasa. Kita ikutin alurnya. Kita minta jodoh datang. Kita manifestasikan dengan segala cara. Kalau belum waktunya, belum ada. Yang datang adalah hubungan kayak gini. Ngelatih kamu bersihin. Sampai akhirnya kamu tiba pada dia. Memang butuh ekstra kesabaran. Tapi apa yang kamu dapat akan beda dari apa yang orang normal dapat ya. Kegelapannya lumayan. Cuman kalau misalnya
kalian bisa melihat ke atas ya saat kalian ada di dasar lubang. Langitnya jadi lebih luas lagi, tidak sependek di awal gitu loh. Jangkauan kalian untuk merasakan tinggi. Itulah kenapa dihadirkan soulmate dan twin flame. Itulah kenapa dia ada. Entah kenapa aku pengen narik lagi. Siapa yang mau ngomong? Let's see. Impian Ten of Pentacles, punya semuanya guys. Kamu bisa punya semuanya maskulin. Ini dia yang manggil-manggil aku dari tadi. Guys, ini bukti bahwa apa yang aku bilang dari tadi memang benar. Maskulin itu sangat care sama kamu, tapi dia nggak nyampe perasaannya. Dia nggak berani bilang. Dia nggak bisa jujur, mungkin nggak ada timingnya karena dia nggak tahu cara buat timingnya. Jadi balik lagi ya, pahami posisinya, tapi juga sayangin diri kamu. Kamu bisa lepasin dia kalau misalnya memang tidak ada jalan buat bersama, tapi at least lepasin marah dari dalam hati kamu dan kembali ke kasih. Ini konfirmasinya bahwa kalian berdua sama-sama sayang, cuman belum tahu cara menyatukan hubungan ini. Entah karena ada benteng apa, apapun alasannya, tapi kalau ini terlalu berat, lepasin dulu ya, terutama feminin. Kamu tidak disarankan untuk menjadi chaser dulu. Saat kamu mengambil porsi dia yang maskulin untuk menjadi chaser, dia akan semakin jauh dari kamu. Makanya, bermainlah di energi. Maafin dia, ikhlasin dia dengan cara itu, baru kamu tahu jawabannya. Karena begitu kita menjadi feminin lagi, kita berada di kekuatan kita, maskulin juga nemuin kekuatannya. Dan maskulin, putuskan apa yang kamu mau. Biar Tuhan buka jalan saat kamu sudah nge-propose itu. Kalau tidak ada jalan yang terbuka, maka mungkin waktunya kamu mutusin, kamu mau hubungan ini atau enggak. Oke. Kamu bisa punya semuanya, maskulin. Kalau kamu mau cicil satu-satu sekarang. Kalau kamu mau coba untuk menyeimbangkan dan meluangkan, memberikan ruang dalam kehidupan kamu untuk datangnya cinta, datangnya twin flame kamu, bukan cuma kesibukan kamu, bukan cuma mungkin masalah kamu, tapi diberikan ruang adanya dia. Tiap hari aku bisa ketemu dia sejam atau nelfon dia sejam. Ada waktu di situ, tidak full, kamu udah nyisihin space untuk dia datang, untuk berlatih mencintai orang sambil bekerja, sambil meraih impian. Kalaupun ini adalah feminin, kamu juga gitu. Ada space dimana kamu menyiapkan energi yang masuk, yang baru. Kalau full semua jadwal kamu gimana bisa ada yang masuk, karena Tuhan melihat kamu belum siap untuk dapat koneksi ini, kamu belum siap untuk bersatu. No union dan kesadaran ini ya. Mimpi kalian besar, coba saya cek dari feminin. Two of Cups, cinta, soulmate, union, yin and yang. Kalian connect sekali. 3 bulan ke depan akan menjadi fase terpenting untuk teman-teman yang union terutama, karena kalian punya impian yang sama. Kalian bisa kerja sama, kalian gak harus jalan sendiri guys. Kalian gak harus jalan masing-masing. Kalian bisa capai impian kalian berdua itu bareng-bareng, bukan masing-masing. Ini gabungannya udah combo banget. Aku menginginkan cinta. Maskulin lebih maruk. Aku menginginkan semuanya. Ya, kalian bisa dapetin itu. Mungkinkah cinta itu sebagai partner, temen,
sebagai relasi, teman spiritual, mentor, anything. Kalian bisa lakuin ini, jangan terlalu ribet ya pikirannya ya. Be as simple as you can be. Belajar menerima, mengosongkan ruang untuk kedatangan dia, untuk memberikan waktu pada dia. Lakukan itu tiap hari. Lama-lama kamu akan terbiasa dan dia mulai bisa masuk ke dalam hidup kamu. Baik kamu yang ngedatengin dia atau dia yang datang padamu. Saya tidak melihat divine timing lagi di sini. Saya tidak melihat semesta. Ini adalah kekuatan kamu untuk mewujudkan kesempatan lagi. Bersatu atau rekonsiliasi. Untuk yang union juga saya dapat pesan. Kembali pada cinta ya. Cara kamu mencintai dengan cara dia mencintai beda. Tapi bukan berarti gak bagus. Masculine memang letaknya di materi, feminine kuat di energi, di perasaan, emosi ya. Jadi pahami itu, maka kalian akan bahagia banget. Banyak juga yang union nanti akan dapetin blessing luar biasa dari keuangan. Persatuan hati plus persatuan materi. Kalian menginginkan sesuatu yang sama. Meskipun maskulin lebih lengkap ya, dia pengen sukses, iya, rumah besar, iya, terus ada orang tua yang merestui, ada anjing, ada anak. Sementara feminin lebih simple, dan kan gak bisa paksakan pikiran kalian sama. Kalian hanya bisa saling memahami bahwa ini penting buat feminin, ini penting buat maskulin, dan kalian kolaborasikan energi itu, baik sebagai teman atau sebagai cinta sejati nanti ya. Terima itu guys. Back to love ya. Kembali pada cinta kasih. Kembali pada cinta kasih. Karena itulah kenapa kita bertemu mereka. Untuk bisa menaklukkan sebuah tantangan yang jarang bisa ditaklukkan orang. Saat sudah disakiti atau tersakiti atau saling menyakiti sedemikian rupa, kita masih bisa kembali pada kasih sayang. Back to that. Oke. Video terusannya akan saya baca tentang apa niat dan apa yang akan dilakukan feminin padamu, maskulin padamu, juga membaca energi semesta untuk 2021. Oke guys, kalau ini bantu kamu, kasih aku live, sharing pengalaman kamu, share ke teman-teman tersebut, mereka kuat ya, dan juga paham tentang keanehan koneksi ini. Alright, I'll see you again soon in the next video. God bless you my Twin Flame and Soulmate family. Bye.